Selesai. Hei, tunggu. Nona Liu. Kamu ya? Kamu ngapain di sini? Seharusnya aku yang tanya itu. Kamu bisa nggak? Aku kaget. Aku bisa ketemu kamu di mana aja. Kamu ngejar-ngejar aku ya? Kamu nggak pengen ketemu aku banget? Iya bener banget. Pasti nggak mau lihat kamu. Jadi kamu rela bohong. Bilang dia buru-buru. Apa aku perlu ini? Kita nggak kenal. Departemen Promosi Properti Ludurian. Nona Liu. Nona Liu. Ada apa? Lantaimu hampir sampai. Ada hubungannya sama kamu? Kita nggak kenal. Bisa nggak sebelum kamu turun dari lift? Geser kaki mandimu. Kamu langsung injak kaki aku pas naik lift. Kamu nggak perlu minta maaf sama aku. Maaf. Nggak apa-apa. Kalau ketemu lagi, ingat bersihin sepatu aku. Sampai jumpa. Jangan datang buat iklan. Nggak heran kamu berhasil. Nggak terlalu cepat bilang kalau ada yang injak. Setiap hari sok keren. Beritahu semua staf Departemen Propaganda dan Proyek untuk rapat segera beres. Pak Lu, Perilaku seperti itu berdampak sangat buruk buat perusahaan. Hitam. Aku malu. Aku malu. Aku malu. Aku salah pasti akan aku ubah nanti. Oke kalau gitu aku selesai. Rapat ditutup. Rapat sudah selesai begitu cepat. Sangat menggertak. Emosi hanya untuk menakut-nakutiku. Kamu cabul. Apakah kata-katanya tidak menyinggungmu beberapa kata? Untukmu. Halo. Oh, Datang ke kantorku. kopi Hart Brother sudah siap. kamu. Halo, Saya pikir kamu sudah melihatnya sebelumnya. Malam itu Liu Ling karyawan baru di Departemen Publisitas. baru di sini. Karyawan, Halo. Chorn asistenku. aku bukan hanya asisten. Oke Chor mari kita keluar dulu. Aku ada sesuatu untuk dibicarakan. Tapi aku baik-baik saja.
Ada banyak bunga dan tanaman. Masih menonton. Jangan pikir aku akan takut jika kamu bos. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Duduk. Ayo duduk. Ya, aku melakukannya. Bukankah kamu memintaku melakukannya? Aku ingat memberitahumu saat pertama kali keluar dari lift. Lain kali kita bertemu ingat untuk menggosok sepatuku. Apakah kamu pikir itu baik sekarang? Bukankah kamu hanya menyimpan dendam untuk lift? Lucino, jangan pikir kamu bos di sini. Kamu bisa melakukan apa saja dengan karyawanmu. Aku tidak tahu ini perusahaanmu. Kalau tidak bunuh aku dan aku tidak akan datang bekerja. Aku hanya menekankan kualitas di ruang konferensi. Kamu lupa dalam sekejap. Aku menginjak kakimu. Aku sudah meminta maaf padamu. Jangan berlebihan. Kamu bukan tuan tanah lokal dari masyarakat lama. Kamu juga bukan preman di masyarakat baru. Aku menginjak kakimu dan harus menggosok sepatumu. Untuk mengatakan bahwa kamu tidak berkualitas juga kualitasmu sendiri. Kamu mengambil gajiku untuk makan makananku. Kamu sangat kasar padaku. Lurus itu kuat. Jangan pikir kamu bosnya. Aku harus memandang rendahmu dengan rendah hati. Oke. Kamu punya banyak keberanian. Tentu saja. Daripada batu giok yang rusakan untuk wakwak. Aku sudah bertekad kuat selama lebih dari 30 tahun. Jangan coba-coba menggangguku. Hei, apa lagi? Kita punya sedikit persahabatan. Bicara sedikit lagi. Apakah kamu mempertimbangkan untuk pergi atau tinggal? HMPH saat kamu ragu-ragu. Kamu mungkin juga memikirkan hipotekmu dan penghidupan yang kamu khawatirkan setiap hari. Apalagi yang ingin kamu pesan? Kamu seharusnya sangat jelas tentang hubunganku dengan Jingu, kan? Dan sangat disayangkan. Bagaimana dia saudaramu? Jingu tidak sedikit lebih kuat dari kamu. Melakukan hal-hal lebih cerah dari kamu. Berhenti kamu menyimpang. Ini bukan pertanyaan siapa yang baik atau buruk antara aku dan dia. Apa yang ingin aku diskusikan dengan kamu adalah hubunganmu dengan dia. Apa yang salah dengan hubunganku dengan dia? Kalau begitu aku akan mengatakannya. Kamu dan Yang adalah teman sekelas. Dalam hal usia, kalian berdua seharusnya hampir sama. Tapi Jingu masih muda. Dia sangat polos, sangat naif. Sebagai saudara, aku tidak bisa mengizinkannya. Dia punya hubungan saudara. Aku ingin kamu menghormati dirimu sendiri. Juga kemampuan untuk membedakan otot dan tulang sangat buruk. Tentu kamu juga terlihat baik. Tapi aku harap kamu bisa berhenti menggunakan kecantikanmu untuk menipu orang yang sederhana. Itu lucu. Lucino. Orang seperti kamu terlahir sebagai megalomania. Jangan terlalu sombong, oke? Seberapa menarik menurutmu keluarga lu kamu? Aku mengaku bahwa aku bersaing dengan Jin Wudi. Hubungan kalian lebih harmonis dan bersahabat. Tapi kenapa kamu punya bukti bahwa aku merayunya? Bisakah seseorang di usia ini berbicara dengan bertanggung jawab? Ini sudah kalikan kamu menghina aku. Aku akan memberitahu dari hari ini seterusnya. Aku tidak ingin melihatmu lagi tidak tahu malu. Pelatih. Apa yang Mr. Lu katakan padamu? Tidak ada. Ada apa? Aku di PHK. Kamu tahan dulu. Aku pergi dulu. Hei, beritahu aku sesuatu. Mungkin aku bisa membantumu. Tidak, terima kasih. Sebenarnya tidak ada. Ini hanya menyebalkan. Selamat tinggal. Hei,
menganggur lagi, mati lagi, dan mayatnya dicambuk dengan kejam. Ya Tuhan, bagaimana kau ingin adikku hidup di masa depan? Masuk. Shinogo, Hei, dia sudah pergi. Apakah kamu ingin memberitahu Departemen Personalia untuk merekrut orang baru? belum. Aku tidak selalu ingin dia meninggalkan perusahaan. Dia ingin pergi sendiri. Apakah kamu ingin memaksa bos untuk tetap tinggal? Gadis bodoh itu bukan urusanmu. Aku punya ide sendiri. Dia dan aku masih memiliki hutang yang harus diselesaikan. Saudara hati. Aku pikir kamu tidak memperlakukannya sama seperti kamu memperlakukan orang lain. Berbeda. Apa bedanya? Ini hanya berbeda. Aku tidak peduli siapa yang muncul di sampingmu. Karena aku tahu mereka tidak berarti apa-apa bagimu. Dia tidak bisa. Yimisin. Nogo. Aku sudah lama ingin bertanya padamu. Apakah kamu memiliki aku di hatimu? Yimi. Udah deh. Tiba-tiba aku nggak mau dengar. Suyu. Kamu di rumah aja selama berhari-hari. Cuma nulis kayak gini? Nggak dalam. Bos, aku nggak salah. Aku nggak bikin kesalahan. Gimana mau nulis yang dalam? Nggak ada kesalahan. Bikin kesalahan butuh pemahaman yang mendalam. Kalau nggak gimana bisa lolos? Mas, aku mohon. Bisa nggak lu kasih keringanan? Oke. Aku lolosin yang ini. Kamu bisa kasih lihat ke kepala stasiun. Lihat deh masih bisa nggak? Suyu. Aku tahu karakter kamu. Aku juga percaya, kamu nggak bakal ngelakuin hal yang keterlaluan kayak gitu. Tapi kamu harus hadapi kenyataan. Lihat deh apa yang kamu tulis. Itu ceh? Penuh dengan rasa kesal. Lebih kayak petisi. Karakter kamu. Aku juga percaya, kamu nggak bakal ngelakuin hal yang keterlaluan kayak gitu. Tapi kamu harus hadapi kenyataan. Lihat deh apa yang kamu tulis. Itu ceh? Penuh dengan rasa kesal. Lebih kayak petisi. Ulang tulis ulang. Siapa yang aku ganggu? Belum selesai. Suyu jangan salahin aku kalau nggak ngasih tahu. Kamu tetap aja kayak gini. Bareng-bareng balik kerja. Aku nggak bakal bisa ke kolom baru buat jadi tumbal nanti. Kenapa? Kamu udah lihat sendiri. Anwar sekarang makin jago ngatur. Beberapa bos juga mulai ngakun dia. Cuma mereka nggak setuju. Jadi belum ada pemberitahuan mutasi. Kalau kamu nggak balik, sudah lama sekali. Pendapat bisa disatukan. Pada saat itu sudah terlambat. Katakan yang sebenarnya. Saya berharap dari lubuk hati saya, bahwa kamu akan tetap bersama wanita cantik itu, dan dibandingkan dengan kamu. Auranya lebih buruk. Jadi saya berada di depan beberapa pemimpin. Coba membelikanmu waktu. Tapi kamu harus tahu, bahwa kamu sedang terburu-buru. Oke, saya mengerti. Saya akan kembali sekarang untuk melanjutkan editing. Stop, stop, stop. Sikap apa? Apa maksudmu melanjutkan editing? Biar saya katakan sesuatu. Kamu harus memperbaiki sikapmu. Tidak ada kesalahan buat kesalahan. Kamu harus berpikir bahwa kamu salah. Katakan kamu salah dan kamu salah. Ya dan tidak. Hanya dengan cara ini, pemeriksaan yang mendalam dapat ditulis. Oke, terima kasih. Atau kamu baik padaku? Agar tidak mengecewakanmu, saya pasti akan kembali dan menulis dengan baik. Bahkan jika saya tidak salah, saya juga akan menuliskan kesalahan orang lain pada saya. Kemudian melakukan pemeriksaan mendalam. Benar? Ya itulah maksudnya.
Halo, Saya pindah besok. Kebetulan ibu saya sedang tidak sehat untuk mengirimmu membantu. apa ini sengaja? Ah, bukan saat saya kewalahan. Katakan kamu pindah ke rumah baru. Apa masalahnya, Daking? Kamu, saya harus terlihat lebih makmur daripada saya. Apa jarang saya melebihi kamu sekali? Sungguh, tidak bisakah kamu memuaskan psikologi sesat saya? Oke, jika saya bisa menjamin dalam 1 jam, jika kamu tidak gantung diri, saya akan membantumu pindah. Atau kamu siap mengemas barang-barang saya untuk saya? Apakah kamu ingat, tulis kata sandi di buku tabungan. Aku yang akan mengambilnya. Kejam sekali. Yang paling beracun adalah hati seorang wanita. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Huh. Hei, ada miliaran orang di bumi ini. Aku percaya Tuhan seharusnya tidak hanya melihatku sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Jika matahari terbit besok pagi, aku akan keluar mencari pekerjaan. Cinta yang bergairah pada kehidupan seperti biasa. Kalau tidak, aku akan mengurus diriku sendiri. Jalan menuju tak terhingga. Dari sekarang Tuhanku, motomu akan berubah. Aku ingin menjadi bergairah dan mencintai kehidupan. Ayo seperti biasa bekerja keras, tidur. Ah, Halo, nomor yang Anda hubungi sedang aktif. membuatku kehilangan pekerjaan. Kamu tidak akan membiarkanku tidur. Matikan dan mati. Oke. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Berhenti. Terima kasih, Tuan. Oke. 2 atau 3, jangan cari-cari. Dah, terima kasih. Suami aku datang. Suami. Suami. Oh sayang. Suami. Hei. Hei UPS, diam, berdiri. Berdiri, berdiri. Sayang UM. Menurutmu aku feminin sekarang? Kamu minum terlalu banyak lagi. Aku akan memberitahu apa. Seks? Diam, berdiri saja. Tidak. Kamu minum terlalu banyak di mana? Ayo, ayo, ayo. Aku haus. Kamu. Siapa kamu? Jin Kuo. Bangun. Kak, ngapain kamu ngantuk di tengah malam? Kamu jelaskan ke aku, apa masalahnya dengan wanita di luar itu? Yang di luar itu? Dia baru saja ngotong mau menikahiku.
Kamu pikir apa yang terjadi? Menari-nari di rumah orang jam 3 pagi. Bisa ketemu orang baik-baik? Bukankah, gimana? Wanita macam apa yang bukan orang baik menurutmu? Orang pakai apa jam sampai kalau tidak tidur? Kenapa aku tidak bisa bilang ke kamu? Bukan kamu yang jelaskan ke aku. Apa hubungan kalian? Pop, teman biasa. Teman biasa. Teman biasa mana yang pernah kamu temui tinggal di rumah orang seperti ini? Itu juga benar. Ya, tidak baik. Hei, kak, kamu kan sabuk hitam taekwondo? Ambil sabuk hitammu dan ikat. Buang untukku. Pergi, kamu punya kemampuan bawa pulang. Kamu tidak bisa mengeluarkannya. Kak, kamu bisa menampungnya semalam. Ah, cuma semalam. Hei. Tidak ada wanita liar yang pernah menginap di rumahku. Oke, kerja bagus. Hei. Oke. Ayo lakukan. Kamu ngapain? Kak, aku mau tanya sesuatu. Kamu bilang sebelumnya dia yang mengganggumu. Yah. Bukan durian itu. Kak, biar aku jelaskan ke kamu. Berapa kali aku sudah bilang? Aku punya persahabatan murni dengan kakak Najing. Kamu yakin? Aku yakin banget dan pasti. Tidur. Kakak. Yo. Ini kaya banget. Hei kakak. Susah didapat. Kamu terlihat bahagia hari ini. Iya, ada acara bahagia apa? Apa sih gak jelas? Kamu duduk dan makan. Oh haha. Oh sayang. Oh benar. Gimana dengan cewek kemarin? Ayo mereka keluar dan makan bersama. Aku pergi. Aku hampir lupa perbedaannya. Siapa itu? Keluar untuk makan? Ini dia kepalaku pusing. Oh, ini kaya dan hangat. Hei, kakak, halo, maaf. Aku minum sedikit terlalu banyak kemarin. Otak ini nggak bekerja dengan baik. Maaf. Nggak apa-apa, duduklah. Hei, Hei. Kamu suka Golden Valley? Ah, aku suka. bukan kakak. Kamu. Tanya orang buat apa ini? Orang seperti kamu. Kamu suka orang? Pupu teman biasa. Hei, aku nggak bilang aku mencari kamu untuk jadi menantuku. Oh, Kamu kerja apa? aku jual mobil di toko 4S. Punya pekerjaan serius. Lalu lakukan sesuatu yang serius. Perhatikan di masa depan. Kamu harus suka berteman biasa dengan Jingu kita. Aku sangat menyambut kamu. Kamu juga bisa datang sebagai tamu di masa depan. Tapi kalau kamu punya ide lain, maka hindari itu. Kalau seperti semalam, aku nggak akan baik-baik sama kamu. Oh, ngerti deh. Itu, jangan takut. Abangku cuma bercanda sama aku. Cepetan makan daging. Jingu. Kamu sama itu? Liu Ling beneran cuma teman biasa. Abang. Enggak. Dalam 12 jam kamu udah konfirmasi NN kali. Aku cuma mau nanya ada apa. Terus aku kasih tahu sekali lagi. Kita ini temenan murni dan bersih. Makan banyak ayo. Halo Pak Lu. Sudah sampai di kantor? Baru sampai. Pak Lu, ada apa? Coba cek profil onboarding karyawan baru itu. Aku lagi cari alamat rumah Liu Lin. Kirim ke HP aku. Oke, selamat tinggal Pak Su.
Siapa? Ini dia. Gimana kamu? Aku datang buat minta maaf. Pejamkan mata kamu. Hilang kayak bola bulu. Kamu ngapain? Nggak cukup ngebully aku. Datang ke rumah kita. Jangan khawatir. Tolong dengerin aku dulu. Aku spesial. Tulus minta maaf sama kamu. Aku salah paham sama hubungan kamu sama Jingu. Aku sekarang beneran percaya, kamu sama Jingu temenan murni. Aku resmi minta maaf sama kamu, maaf ya. Ini kunjungan yang sangat tulus. Semoga kita bisa lebih akrab nanti. Jangan khawatir, sikap aku ke kamu hari ini bakal sangat spesial, sangat ramah. Silakan duduk. Ah, kamu ngapain? Aku akan memberitahumu apa. Jika kamu berani menggangguku lagi, aku akan membelah kepalamu. Siapa yang mengganggu, siapa yang mengganggumu? Hei, taruh itu, taruh itu. Kamu seorang wanita, bukankah kamu bisa bertindak seperti wanita? Aku senang bicara cepat-cepat. Apa yang kamu lakukan padaku? Mengungkapkan maksud. Aku. Bukankah sudah cukup aku datang ke sini untuk minta maaf? Kamu datang ke rumah kami untuk minta maaf padaku? Apa kamu pikir aku akan percaya? Aku benar-benar hanya datang untuk minta maaf. Jangan bilang kamu ingin mengundangku kembali ke perusahaanmu, kan? Tidak, pasti tidak. Cepat katakan, pergi keluar tanpa bicara. Apa-apaan ini? Ya, ada sesuatu untuk dikatakan atau soal otot dan tulang. Maukah kamu kupotong-potong? Tidak, dengarkan aku sampai selesai. Apa kamu pakai diskon 20% membeli suite yang kami kembangkan? Ya, kenapa? Begini ceritanya. Diskon 20% itu sama sekali tidak disetujui oleh perusahaan kami. Uang diskon yang kamu hemat dibayar lebih dulu oleh Jingu. Kamu bisa membelinya. Apa maksudmu? Itu Jingu. Aku membayarmu lebih dari 200.000 yuan untuk rumah itu. Kamu bicara omong kosong. Aku harus datang jauh-jauh ke sini untuk membuat cerita. Bermain-main denganmu? Kalau kamu tidak percaya apa yang aku katakan, kamu bisa pergi ke perusahaan kami untuk memeriksa rekeningnya. Aku mendapat diskon 20% yang dijanjikan oleh Jingu. Dia bilang perusahaan juga punya bagian miliknya. Kamu juga seseorang yang sudah bekerja selama bertahun-tahun. Kamu pasti mengerti beberapa aturan dasar operasi bisnis. Kamu melihatnya. Aku adalah perusahaan itu. Manajer umum Brankas mengatakan itu tidak berlaku. Kalau aku tidak setuju, siapa yang bisa membeli rumah dengan diskon 20% dan aku tak pernah menyetujuinya. Sekarang kamu mengerti. Diskon yang kamu bayar lebih sedikit itu diberikan oleh Jingu. Dan dia melakukannya dengan mengorbankan mobil kelas rendah. Sadar. Hei. Sebenarnya aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tidak mengatakan ini karena aku ingin kamu membayarku kembali. Karena Jingu sudah setuju, aku tidak perlu mati untuk mendapatkan dua ujung, kan? Aku hanya berharap kamu mengerti. Kamu mungkin tidak memiliki perasaan emosional untuk Kim Gu, tapi Jingu belum tentu. Kamu bilang sebaliknya, seorang pria, bagaimana mungkin? Apakah kamu bersedia membayar begitu banyak untuk seorang wanita? Kamu bilang Jingu tertarik padaku. Bagaimana mungkin? Aku beberapa tahun lebih tua darinya. Aku selalu menganggapnya sebagai anak kecil berbulu. Benar, jadi itulah masalahnya. Kita semua harus bijaksana. Jika kamu tidak merasa seperti itu tentang Golden Valley, kamu seharusnya langsung memberitahunya. Kalau tidak, dia semakin dalam. Itu tidak baik untuk kita. Aku akan memberitahumu apa. Jika apa yang kamu katakan benar, jangan khawatir, aku pasti akan mengembalikan uangnya ke Jingu. Aku tidak akan berhutang sepeser pun padamu. Oke. Karena kamu adalah orang yang memiliki ambisi dan tulang punggung. Jika itu seperti yang kamu katakan, jika kamu berpikiran terbuka tentang Golden Valley, maka kamu bisa memutuskan sendiri. Tentu saja uang yang dia bayar. Aku juga mentransfernya ke dia dari akun perusahaan. Jika kamu bersedia membalikkan uangnya ke perusahaan, aku juga tidak keberatan. Jangan khawatir jika apa yang kamu katakan benar. Aku bilang mengaku saja, mengaku saja. Oke, bagus. Jika kamu benar-benar melakukan ini, aku sangat mengagumimu. Aku benar-benar tidak membutuhkan kekagumanmu. Itu saja kamu tahu.
Mengapa kamu tidak memeriksa akun perusahaan kita? Kamu juga bisa memeriksanya dengan Jingu. Tentu saja, untuk karaktermu, aku sangat khawatir. Aku harus melakukannya sendiri. Oke, ayo pergi. Mama, kenapa kamu pulang? Hei 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 Anyu sangat tampan. Anyu sangat tampan. Hei 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 halo halo. Mama, apakah kamu terlalu banyak menonton drama Korea? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kembali dan aku akan menjelaskan padamu. Ayo pergi. Haha, ayo. Jangan khawatir kembali. Datanglah ketika kamu punya waktu. Hei hei. Oh sayang. Orang ini sangat tampan. Itu yang disebut pria tampan, haha. Aduh, tapi kenapa aku terlihat sangat familiar? Hahaha, itu pria dari situs Jayuan. Terima kasih sama-sama. Pulang dulu. Oke. Kamu melihatnya. Rumahmu diskon 10%. Tapi kamu membelinya dengan diskon 20%. Kemana itu pergi? Kalau begitu kamu masih tidak meragukan aku, kan? Kamu bilang kita perusahaan besar, perlu untuk uang kecilmu. Apakah kamu sengaja membuat akun palsu untuk kamu lihat? Orang King Guo sangat baik hati. 10 kali lebih kuat dari kamu. Hei, jangan selalu menyimpang, oke? Ini bukan masalah siapa yang baik atau tidak. Apakah kamu menyesal dengan apa yang baru saja kamu katakan? Tentu saja aku tidak menyesal. Jika uang itu benar-benar datang dari Jingu, aku pasti akan mengembalikan uang itu padanya. Oh, itu bagus, hei. Kesalahan minum. Satu kesalahan bisa menyebabkan kebencian abadi. Hei bro. Kamu bilang kali ini, apakah keluargamu selalu sangat buruk padaku? Kamu hampir tertembak. Aku belum selesai. Selamat tinggal saudara. Sampai jumpa lain kali dah. Hei saudara, mari kita ngobrol seru lain kali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hei. Halo saudara. Hei, datang ke perusahaan. Kamu sedang apa? Kamu juga rindu aku. Aku tidak bercanda sekarang. Oh. Hei. Aku harus mengambil sikap dulu. Aku tidak memintanya mengembalikan uang. Dia harus mengembalikannya. Tidak, saudara. Bukankah ini sudah selesai? Mengapa membahas hal lama lagi? Aku tiba-tiba ingat lagi. Kalian berdua bicara langsung. Tidak, saudari Jing itu. Dengar biar aku jelaskan padamu. Mengapa aku harus memberimu diskon 10%? Karena aku berjanji padamu. Karena aku sudah berjanji padamu. Aku harus menepati janjiku. Kamu tahu tidak masalah kita punya hubungan atau tidak. Sama sekali tidak masalah. Kamu tidak perlu mengembalikan uang. Kamu tidak ada hubungannya dengan ini. Mengapa tidak masalah? Aku punya tangan dan kaki sendiri, aku bisa cari dan belanjakan. Aku harus mengambil keuntungan darimu? Apalagi ada mata ketiga yang mengawasi, menunggu melihat leluconku. Aku tidak bisa membiarkan kebahagiaan atas penderitaan orang lain. Kamu meremehkanku. Tidak. Lalu apa? Saudaraku. Dia tidak bermaksud apa-apa. Dia tidak bermaksud. Siapa yang bilang? Maksudku Jingu adalah saudaraku. Aku sangat menghormatinya. Dia bilang gak perlu dikembalikan. Kalian semua tahu itu. Seorang wanita. Seberapa bersih pun dia terlihat. Besi berkarat tulang keras. Kalau sudah bicara uang beneran. Itu hal besar. Gak apa-apa kalau memang gak mau bayar. Kami semua akan mengerti.
Lihat uangnya, sifat manusia. Iya. Aku saudaraku. Dia benar. Kamu nggak perlu mengembalikan uangnya. Aku janji sama kamu. Kamu mau bayar nggak? Pasti nggak ada yang akan minta lagi. Udah jangan pakai cara kasar gitu ya. Kalau kamu takut aku jatuh dari keledai, beneran nggak? Kamu penipu licik dan jahat. Kamu nggak tangguh ya? Kamu nggak ambisius ya? Kamu nggak lebih baik pecah daripada utuh ya? Sehebat apa sih kamu? Kamu mati-matian jaga muka dan menderita. Aku mati-matian. Dan kuat ketika kuat. Aku kasih tahu ya, jangan pikir lebih dari 200.000 yuan bisa takutkan cewek ini. Cewek ini lebih baik jadi hantu kelaparan daripada jadi budak yang ditaklukkan. Oke bagus. Kamu begitu jujur. Aku kagum sama kamu. Tahan jangan mengaku kalah. Kamu hati hitam. Sejahat itu ya. Kamu tega lihat aku sebagai cewek kecil. Kamu kaya. Aku cuma pekerja paruh waktu. Uangnya nggak banyak kok. Aku beliin kamu segelas melamin. Kamu berhenti minta uang sama aku ya. Aku mohon. Jangan merengek. Aku nggak makan itu. Pas kamu memeras aku $3.500. Kamu lemah? Sesuai kata-katamu, itu namanya balas dendam. Bukan begitu. Aku adalah Tuhan. Protagonisnya adalah uangku. Kalian berdua lihat. Kalian ngapain? Kalian berdua terus ngobrol. Uang Jin Kuo? Jangan minta sama dia, meskipun cuma lebih dari 200.000, dia juga nggak mampu. Anak ini menyedihkan. HMPH. Aku nggak mau lagi. Kamu nggak perlu bayar. Kamu bilang itu nggak dihitung. Harus dikembalikan hari ini. Aku bilang bayar. Aku nggak mau lagi. Kamu harus bayar kalau nggak mau. Jangan kirim ke rumahmu. Kembalikan uangnya. Kalau aku nggak punya uang, aku harus bayar. Enggak. Kakak King, kenapa kamu keras kepala banget? Enggak. Aku bahkan nggak minta uangmu lagi. Kamu masih bayar. Apalagi? Tentu, kamu harus bayar. Kalau gitu kamu bayar. Bukan lebih dari 200.000? Benar kan? Tolong kembalikan uangnya dulu. Taruh di sini. Kapan kamu pakai lagi dan ambil? Boleh nggak? Ya ayo. Ya menurutmu ini boleh nggak? Aku nggak punya uang tunai sebanyak itu sekarang. Cuma ada 30.000. Aku masih harus beli alat-alat. Gimana kalau aku kasih yo dulu? Hehehe. Hahaha. Kalian ketawa apa? Apa yang lucu? Aku bilang bayar uangnya. Jangan langsung bilang bayar tunai. Aku akan buat surat hutang bukti aku selalu akui hutang ini. Lucu ya? Hahaha. Maaf. Aku emosi, aku beneran gak ketawa sama kamu. Aku gak lega sama keputusanmu. Aku lega karena bisa ketawa. Hahaha cabul. Bukan yang itu. Kakak Jing. Kamu minum obat yang salah ya. Aku nggak minta uang lagi sama kamu. Kamu bilang apa hutang? Surat hutang bukan surat hutang. Kakak marah. Aduh mas. Kamu lihat nggak? Keponakan ini emosinya panas. Iya ambisius banget. Aku hormat. Aku beneran kagum sama dia. Nih, Hei adik. Aku kaya lagi ya. Jin Kuo, kamu baik banget. Karakter yang bagus. Walaupun kakak berhutang hari ini, tapi aku sangat senang. Kakak menasihatimu, jaga jarak sama orang ini. Jangan sampai dia mengotori kamu. Kakak, ayo aku traktir makan besar. Ayo. Mas, aku pergi makan dulu. Dah hei. Hahaha. Berani. Dibodohi. Hei bangun hei. Up. Kak Jingli. Kamu jangan tusuk aku. Dengerin aku. Jangan dipanggil Kak Jing. Hapus kata Jing, panggil aku kakak. Aku juga suka cinta kakak adik. Aku kasih tahu ya. Jinggu, jangan bercanda kayak gitu lagi. Kalau tidak aku akan mengabaikanmu. Oke, tidak. Hanya bercanda.
Kak, apa rencanamu untuk masa depan? Apalagi yang bisa aku rencanakan? Terus mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang demi menghidupi hidupmu. Menghasilkan. Hei, tunggu. Diam, Kak, halo. Hei, kamu dari mana? Bagaimana dengan di bawah? Hei, kenapa kamu membawanya kembali? Hal baik itu baik untuknya. Benarkah? Benarkah bahwa dia kembali cepat? Hihi. Dia bilang untuk membiarkanmu kembali. Biarkan aku naik. Apalagi yang ingin dia lakukan? Dia? Ini hal yang baik untuk dibicarakan. Apa baik yang bisa dia lakukan? Hei. Ayo kembali dan lihat. Aku kembali tidak. Ayo. Yups, aku beritahu kamu. Hanya 3 atau 5 menit. Ya, ayo. Kak, aku kembali. Non Liu, kamu kembali. Aku tidak ingin kembali. Dia menarikku kembali. Jangan marah. Semua perilaku tidak sopan yang pernah aku lakukan padamu. Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Mohon maafkan aku. Apa yang terjadi? Aku bersumpah di depan kakakku. Permintaan maafku sangat tulus. Sangat tulus. Bukan kakak itu. Apakah kamu juga salah minum obat? Jangan menyela. Sikapku formal. Non Liu, mohon maafkan aku. Apa maksudmu? Aku hanya ingin memintamu tetap di perusahaan dan terus bekerja. Apakah ini bisa dipercaya? Kamu tinggal supaya tidak perlu cari kerja. Iya. Dan gaji pokokmu akan naik 20% segera. Dari 8.000 jadi 9.000. Bonus dan tunjangan tambahan. Kamu sakit? Maukah kamu berbaik hati? Oh, begitu. Kamu takut aku tidak bisa bayar 200.000 yuan keluargamu? Kamu mau tahan aku di sini? Aku pasti tidak takut kamu tidak bisa bayar uang kecil di Jingu. Aku pasti tidak mau menaruhmu di bawah hidungku dan mengawasi. Itu dua hal yang berbeda. Sangat sederhana. Kami berdua pikir kamu orang yang sangat jujur. Orang yang sangat bisa dipercaya. Aku hanya ingin mempertahankanmu di perusahaan. Hei itu. Kakakku hebat. Aku pikir ini bisa diandalkan. Itu kakak. Kamu tinggal dan kerja. Aku dukung kamu. Ini harus dianggap veto ya? 1 bulan gaji pokok 9.000. Kalau ditambah yang lain mungkin bisa sampai 10.000. Dari sudut pandang strategis, harus tinggal. Tapi aku musuh bebuyutannya. Kerja untuknya lagi. Apakah itu berarti sedikit menjual diri untuk kemuliaan? Sangat tidak ambisius. Jangan pernah menjual diri untuk kemuliaan. Oke. Aku pasti tidak akan kurang ambisi. Kamu kerja untuk perusahaan. Perusahaan membayarmu sesuai yang pantas. Itu pertukaran setara. Sama sekali tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita sepenuhnya setara dalam kepribadian. Kita semua pekerja. Pekerja paling terhormat. Kamu. Aku bisa mendengar hatimu. Sungguh? Jangan khawatir. Oh. Kamu puas dengan kompensasi yang perusahaan berikan? Puas. Itu akan baik-baik saja. Bisa kembali bekerja. Oke. Bagaimana dia bisa begitu patuh? Dia bingung. Tidak melambat. Kenapa dia tahu apa yang ada di pikiranku? Bajingan ini bisa membaca hatiku. Sang permaisuri membuatku ketakutan.
Masuk. Manajer, Nona Liu, kenapa kamu kembali lagi? yah aku selamat. Apa maksudmu? Aku kembali bekerja. Kamu menyambutku. Itu baik-baik saja. Yah, ini disebut akhir dari gunung dan sungai, dan tidak ada jalan. Desa lain dengan pohon willow gelap dan bunga cerah. Selamat, terima kasih. Tolong jaga aku di masa depan. Apa yang harus dijaga? Apakah kita teman? Jangan perlakukan aku sebagai manajer di masa depan. Apakah ada pekerjaan baru untukku? Tidak perlu tetap pada rencana semula. Selesaikan kasus Wusi dulu. Oke, aku pasti akan memuaskanmu. Oke. Oh benar. Juga jika kamu punya waktu, pertimbangkan fase kedua taman di sana. Kamu juga melihatnya kemarin. Bos tidak terlalu puas dengan efek publisitas di sana. Kita perlu mempelajarinya. Buat rencana yang lebih berdampak. Tapi hal ini, aku sudah menyerahkannya kepada rekan-rekan di luar untuk melakukannya. Jika kamu punya ide bagus, sampaikan. Lupakan saja jika tidak punya. Fokus Utama Kira. Masih ingin menempatkannya pada kasus Wusi. Aku mengerti. Kemudian aku akan keluar bekerja dulu. Oke. Oh benar, Nona Liu. Jangan panggil aku manajer di antara kita di masa depan. Panggil saja aku Chen Peng. Itu tidak terlalu sopan. Ini tidak ada hubungannya dengan kesopanan. Kita seumuran. Dari sisi Suye, kita bisa dianggap teman. Kamu selalu dipanggil manajer. Itu sangat jelas. Kalau tidak, aku akan tetap memanggilmu manajer di kantor. Bolehkah aku memanggil namamu setelah keluar dari kantor? Ya boleh. Publik dan pribadi. Ya, jangan panggil aku Nona Liu lagi. Itu terdengar aneh. Oke. Aku akan memanggilmu Liu Ling mulai sekarang. Hei, Jade, Jagung, apa yang kamu lakukan? Kak Sin, tolong simpan surat pengunduran diriku. Yumin berhenti bersikap kekanak-kanakan. Aku tidak bersikap kekanak-kanakan. Dan aku bukan lagi anak kecil. Hei. Kak, ada apa dengannya? Kalau begitu pasti kamu lagi provokasi orang lain. Kamu sangat penasaran. Kalau begitu kamu pergi dan tanyakan untukku. Oke. Kalau aku tidak melakukannya dengan baik, aku takut akan mengecewakan harapanmu. Hei, lihat kamu. Itu tidak benar. Pekerjaan selalu proses bertahap. Jangan khawatir. Tidak pernah dengar terburu-buru membuat sia-sia. Jangan terlalu banyak tekanan pada dirimu. Oke, informasi properti dan latar belakang terkait. Setelah kamu familiar dengannya, cari online. Ada banyak rencana siap pakai online. Kamu pergi dan lihat lebih banyak. Untuk referensi. Inspirasi segera. Kalau tidak mengerti, tanya aku. Baik di kantor atau setelah pulang kerja. Aku pasti akan bertanya padamu di masa depan. Lihat kamu lagi bersikap sopan. Sekali lagi. Bekerja keras. Hidup dengan baik. Jangan terlalu lelah. Hei. Tidak mudah bagi wanita untuk bekerja. Secara umum, pria tidak ingin pacar mereka mengeluarkan terlalu banyak energi untuk pekerjaan. Jika kamu punya penolakan dalam hal ini, kamu bilang saja padaku.
Aku akan berusaha memindahkan pekerjaan itu ke orang lain. Oh tidak, aku tidak akan. Tidak ada penolakan sama sekali. Aku sendirian. Aku yang memutuskan. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mempengaruhi pekerjaanku karena urusan rumah. Oh begitu ya. Kalau begitu silakan. Tidak, aku akan mengantarmu pulang. Aku mampir. Terima kasih. Oke. Kita sampai, terima kasih Chen Peng. Sama-sama, cepatlah. Oke, aku naik. Dah, sampai besok. Sampai besok. Kulit yang lembut. Menghembuskan napas seperti anggrek. Sungguh sia-sia. Halo, Yumen, kamu di mana? Aku sedang mencarimu sekarang. Yumin. Aku masih belum mengerti. Mengundurkan diri kamu. Kamu ribut sekali. Ceritakan padaku, kenapa? kamu tidak mengerti. Bukan aku, bagaimana aku bisa tidak mengerti? Ceritakan padaku. Mungkin aku bisa membantumu menyelesaikan masalahnya. Hanya kamu, mulutmu yang gagap itu terus berbicara. Kamu, apa yang kamu tahu? Bukan kamu. Kenapa kamu bicara seperti ini? Aku kasih tahu ya, jangan bicara seperti itu, Liu Lin. Belajar yang rajin ya. Hei, Golden Valley. Kamu kenal Liu Lin? Kalian saling kenal. Oh, apa kabar? Sangat akrab. Hei Nakinggu. Kamu tahu apa yang terjadi antara dia dan Sino? Mereka bisa ngapain? Aku juga pengen tahu. Hei. Jangan-jangan karena Liu Lin itu ya. Aku kasih tahu ya. Mereka musuh bebuyutan. Gak ada yang saling suka. Oh, beneran? Ya ampun. Tanya dunia apa itu cinta. Orang yang dididik langsung itu bodoh. Satu jalan sampai gelap. Corn, lihat mataku dan jujurlah. Pasti. Jangan terlalu capek. Oh wanita. Gak gampang keluar kerja. Secara umum, cowok gak mau pacarnya. Terlalu banyak energi habis buat kerja. Kalau kamu ada perlawanan dalam hal ini, kamu bilang aja. Aku akan berusaha maksimal buat ngelempar kerjaan ke orang lain. Oh, jangan. Aku gak akan. Gak ada perlawanan sama sekali. Aku sendirian. Aku yang pegang kendali. Jangan khawatir. Aku gak akan pernah pengaruhi kerjaan karena urusan rumah. Oh begitu ya. Kalau gitu silakan. Gak, aku antar kamu pulang. Aku mampir. Terima kasih. Oke. Sampai sini, terima kasih. Chen Peng, selamat datang. Cepat selesaikan. Oke, aku naik. Dah, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa.
Kulit yang halus. Menghembus seperti anggrek. HMPH. Sayang sekali. Halo, Jagung giok. Kamu di mana? Aku sedang mencarimu. You mean? Ok. Aku masih belum mengerti. Mengundurkan diri. Kamu berisik sekali. Ceritakan apa yang terjadi. kamu tidak mengerti. Bukan aku, bagaimana aku bisa tidak mengerti? Ceritakan padaku. Mungkin aku bisa membantumu menyelesaikan masalah. Hanya mulutmu yang gagap itu yang terus berbicara. Kamu. Apa yang kamu tahu? Bukan kamu. Kenapa kamu bicara seperti ini? Aku akan memberitahumu. Jangan bicara seperti itu, Liu Lin. Belajar yang rajin, oke? Hei, lembah emas. Kamu kenal Liu Lin? Kalian saling kenal? Oh, bagaimana kabarmu? Sangat akrab. Hei Nakinggu. Kamu tahu apa yang terjadi antara dia dan Sino? Apa yang bisa mereka lakukan? Aku juga ingin tahu. Hei, kamu tidak mungkin karena Liu Lin itu kan? Aku akan memberitahumu sesuatu. Mereka adalah musuh bebuyutan. Tidak ada yang saling menyukai. Oh, benarkah? Oh sayang. Tanyakan pada dunia, apa itu cinta? Orang pendidikan langsung itu bodoh. Satu jalan menuju kegelapan. Corn, tatap mataku dan jujurlah. Tentu saja.